ya terdorong balik lagi sih kayak pengalaman ada beberapa kejadian yang buat aku nggak mau ambil kelas pagi ataupun pengen berasosiasi dengan anak-anak sekolah lagi. Jadi kayak udahlah ambil kelas malam sekalian, toh pas kelas malam kan aku bisa sambil kerja, I make my own money, aku bisa punya duit sendiri. Jadi kayak kita bisa bikin temen gak sih kalau kita bisa make friends kalau if we got money. Jadi kalau misalkan lo pengen punya temen, lo harus punya duit. Kalau menurut aku gitu. Halo, nama aku Veronica Angela. Umur aku 20 tahun, sorry. Kemarin baru ulang tahun jadi lupa. Happy birthday ya. Iya, thank you. Aku kebetulan pertama lulus SMA langsung kerja, terus gap year dulu setahun langsung masuk kuliah. Jadi aku sekarang kuliah sambil kerja. Aku kerja di Apa Habar, media Apa Habar sebagai content creator. Suka nggak sama pekerjaan sekarang? Pastinya suka dong, karena habit aku kebanyakan di sosial media. Aku seneng banget main sosmed dan lain-lainnya. Jadi content creator itu karena emang pengen atau udahlah adanya ini? Dua-duanya sih. Sebenarnya pertama kali masuk Apa Habar, aku itu ditugaskan sebagai public relation. Ya PR dan sekaligus resepsionis ya awalnya. Dan memang ternyata dilihat ada kemampuan bisa main di sosial media, jadi aku menetapkan untuk menjadi content creator. Kalau menurut aku sendiri ada 3 mungkin. Kalau yang pertama itu yang pastinya sebagai content creator kita harus mempunyai kreativitas. Dan yang kedua kita harus tahu how to influence people. Gimana buat menarik perhatian orang-orang dengan konten yang kita buat. Yang terakhir yang pastinya ada awareness. Waduh, kayaknya semua pekerjaan punya cerita suka dan dukanya ya. Yang pastinya aku nggak bisa jelasin detail, tapi kalau untuk sukanya banyak sih. Kalau misalnya content creator kan pekerjaannya fleksibel kan. Jadi kita kalau untuk saat ini deadline itu bisa dibilang nggak ada, tapi kita harus punya kesadaran sendiri untuk membuat konten tersebut buat perusahaan kita. Jadi kalau untuk dukanya sih paling ini ya, liburnya, hari liburnya nggak ada di weekend, paling aku libur Sabtu, Minggu masuk yang dimana itu jam untuk tidur. Sebenarnya sih aku kerja sambil happy-happy juga sih, balance aja. Karena kenapa aku mau memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMA langsung kerja? Karena memang aku pengen dari SMA itu pas aku kelas 3 SMA aku memang untuk memutuskan untuk bekerja. Balik lagi karena ngeliat kondisi keluarga dan juga ingin contoh kakakku yang pertama sih. Jadi pas aku kelas 3 SMA bahkan aku sendiri yang memutuskan untuk milih kelas karyawan. Jadi pas kelas 3 SMA itu aku kayak kepikiran aku nggak mau ambil kuliah kelas pagi. Karena kayak waktu saat SMA pun aku termasuk bukan pick me ya, tapi memang aku terbilang ansos antisocial karena aku gak terlalu suka berbaur pas kelas 3 karena mungkin memang gak sefrekuensi sama murid-murid lainnya. Jadi aku memutuskan pas kelas 3 SMA kayaknya gue gak bisa diambil kelas pagi soalnya kayak udah males nongkrong-nongkrong sama anak-anak sekolah gitu. Terus kakak aku kan juga bilang katanya kalau kelas pagi itu kebanyakan ya kayak sekolah biasa cuman versi kuliahnya gitu anak-anaknya. Jadi aku kayak ya terdorong balik lagi sih kayak pengalaman ada beberapa kejadian yang buat aku nggak mau ambil kelas pagi ataupun pengen berasosiasi dengan anak-anak sekolah lagi. Jadi kayak udahlah ambil kelas malam sekalian, toh pas kelas malam kan aku bisa sambil kerja, I make my own money, aku bisa punya duit sendiri. Jadi kayak kita bisa bikin temen gak sih kalau kita bisa make friends kalau if we got money. Jadi kalau misalkan lo pengen punya temen, lo harus punya duit. Kalau menurut aku gitu. Jadi lo kalau misalkan kalau lo pengen senang, lo harus punya duit. So iya, aku ambil kelas malam. Bully ya. Pas SMP aku dibully. Pas SMA juga bukan lebih ke bully sih, tapi lebih dijauhin sama satu angkatan karena aku nggak mau berbaur gitu. Jadi kayak aku nggak sefrekuensi sama teman-teman seangkatanku dan akhirnya aku dijauhin kayak itu kan langsung masukkan di benakku kayak kenapa gitu. Jadi saat itu mungkin trauma ya bisa dibilang. Jadi kayak aku trauma sekaligus trust issues to make a friendship untuk membuat pertemanan. Jadi kayak ya udahlah kayaknya kita nggak butuh teman karena pada ujungnya
kita cuma punya diri kita sendiri. Jadi kayak lu tuh nggak butuh teman banyak-banyak. Kayak lu tuh cuma punya diri lu sendiri pada ujungnya. Jadi ya aku apa-apa sendiri. Karena aku dididik sama orang tuaku juga di keluarga. Walaupun aku 8 bersaudara, tapi di rumah itu 50-50 kadang rasanya tuh kita tuh sendiri. Jadi kayak emang udah ditegasin sama orang tua, you only have your own self. Jadi aku harus survive apapun itu sendiri. Yang aku pengen gapai banget itu sebagai diplomat, mungkin one day if I can. Ini kalian berkesinambungan ya Kak sama pekerjaan kakak sekarang? Sebenarnya sih kalau menjadi diplomat itu kan emang harus punya skill ini ya, public speaking kan, apalagi yang pertama, dan juga penguasaan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Jadi ya aku masih bisa nyambung-nyambungin aja sih, karena sebagai content creator kita juga harus bisa mengerti sudut pandang orang lain tuh tertariknya apa. Karena kan kalau sebagai diplomat kita jadi humas ya, jadi kita harus lebih mengerti sudut pandang orang lain ya. Sebagai content creator juga harus seperti itu. Jadi menurut aku masih berkesinambungan deh, masih nyambung lah ya. Kalau aku sih selama aku menjalani hidup aku dari awal sampai bisa di hari ini, walaupun belum menjadi apa-apa, aku harus, yang ada di benakku, harus memanfaatkan segala peluang. Satu kalimat untuk orang-orang yang punya kondisi sama kayak kakak sekarang, yang sedang berjuang. Wih, buat independent woman kah? Disclaimer. Satu kata banget. Satu kalimat ya, being your own self, tetap jadi diri lo sendiri. Itu aja sih. Oke Kak Vero, terima kasih. Thank you.